Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut ya materi kita. Kita sudah sampai pada tahapan pematangan jaringan. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai biopsi, kemudian sudah fiksasi. Sekarang kita masuk pada tahapan pematangan jaringan. Jadi bagaimana jaringan ini kita buat matang sebelum akhirnya siap untuk dilakukan pemotongan jaringan. Nah, proses pematangan ini terdiri dari dehidrasi, clearing, dan juga infiltrasi. Ya, ini ya kita masuk pada tahapan pematangan ya. Jadi tiga tahapan sekaligus kita lakukan di sini, yaitu tahapan pematangan jaringan. Oke, kita lihat dulu apa itu pematangan jaringan. Ya, jadi kalau di dalam histologi rutin ya, pemeriksaan jaringan rutin itu biasanya kita gunakan parafin untuk mengeraskan jaringan. Jadi di sini parafin itu media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan agar jaringan ini mudah dipotong dalam ukuran yang sangat tipis. Oke, kita tahu kalau jaringan itu kita tidak buat blok parafin seperti ini, tentu tidak bisa dipotong karena jaringannya masih lunak. Nah, untuk mengeraskan jaringan, di sini kita membuatnya, untuk mengeraskan jaringan, kita akan menanam jaringan di dalam media parafin. Tapi sebelum itu kita harus membuat jaringannya menjadi matang dulu. Karena kalau tidak matang, tentu tidak bisa dilakukan blok parafin seperti ini. Ya, jadi air dalam jaringan itu tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, melainkan harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Ya, karena kan sebelumnya larutan fiksatif itu mengandung air. Nah, setelah itu jaringannya tidak bisa langsung berikatan dengan parafin, melainkan kita harus mengeluarkan cairannya ini dulu, kemudian diganti dengan larutan yang bisa berikatan dengan parafin. Nah, oleh karena itu, pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi lebih kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan dengan ketebalan yang sangat tipis. Ya, jadi tujuan kita membuat jaringannya itu menjadi matang untuk mendapatkan potongan jaringan yang tipis. Karena sekali lagi, jaringan ini masih mengandung air, yang mana kita tahu air ini tidak bisa berikatan dengan parafin. Sehingga air ini harus kita keluarkan dahulu. Nah, proses pengeluaran air dan membuat jaringan itu bisa larut dengan parafin, itu namanya proses pematangan jaringan. Oke, kita lihat dulu. Proses pematangan jaringan itu ada tiga umumnya. Yang pertama ada dehidrasi, yang kedua pembendingan, yang ketiga infiltrasi. Ya, ini ketiga tahapan untuk membuat jaringan itu siap untuk dipotong atau membuat jaringan itu menjadi matang. Oke, kita lihat apa itu dehidrasi. Jadi dehidrasi itu dari kata de dan hydration atau air ya. Jadi kalau dehidrasi, de itu ketiadaan, hidrasi itu air, berarti dehidrasi adalah ketiadaan air. Jadi kita mau keluarkan air dari jaringan ini. Karena air ini bisa menghambat masuknya parafin ke dalam jaringan. Jadi kalau kita definisikan, dehidrasi adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif dari komponen jaringan. Larutan dehidrasi ini bersifat hidrofilik ya, jadi dia itu suka air, sehingga nanti kalau ada jaringan, sehingga nanti kalau ada air yang terkandung dalam jaringan, air ini akan diikat kemudian dikeluarkan sehingga jaringannya terdehidrasi atau jaringannya kehilangan air. Nah, ini kita perlukan supaya nanti parafinnya bisa masuk ke dalam jaringan. Nah, ini contohnya, ini sebenarnya contohnya mirip dengan prinsip fiksasi pada sitologi ya, membuat jaringan menjadi awet atau menempel di slide, tapi di sini kita untuk jaringan kita masuk pada proses dehidrasinya. Nah, anggap ini adalah jaringan ya, jaringan yang mau kita periksa. Jaringan ini masih mengandung air, entah air yang memang kandungan jaringan itu sendiri atau air yang bersumber dari larutan fiksasi. Nah, oleh karena itu, air ini harus kita keluarkan. Caranya bagaimana? Kita tambahkan dengan alkohol. Kita rendam jaringan dengan alkohol. Supaya apa? Alkohol ini nanti akan mengikat air. Karena alkohol ini bersifat hidrofilik, sehingga dia mampu mengikat air dan mengeluarkannya, sehingga jaringan menjadi dehidrasi. Ya, seperti itu.
Oke, larutan dehidrasi. Larutan dehidrasi yang digunakan itu ada bermacam-macam. Pada umumnya itu turunan alkohol. Jadi ada etanol, kemudian metanol, aseton, alkohol denaturasi, isoprofil alkohol, dan juga butil alkohol. Karena memang alkohol ini dia bersifat suka air atau hidrofilik. Jadi dia bisa mengangkat molekul air yang ada pada jaringan dan membuatnya menjadi dehidrasi. Oke, setelah jaringan itu terdehidrasi, masuk pada proses clearing atau pembeningan ya. Jadi jaringan itu kita mau buat dia menjadi jernih atau bening. Yang pertama, jernih dari larutan dehidrasi ya. Jadi larutan dehidrasinya kita hilangkan lagi. Yang kemudian yang kedua, bening. Jadi jaringan ini benar-benar bening sehingga nanti ketika diamati di bawah mikroskop itu jelas dia punya struktur jaringan. Jadi untuk clearing sendiri itu ada nama lainnya ada 3 ya. Yang pertama clearing, pembeningan, dan juga penjernihan. Jadi sama saja. Kalau misalkan nanti di soal hukum kalian temui kata seperti ini itu sama saja. Clearing itu adalah proses pengeluaran larutan dehidrasi sebenarnya dan menggantinya dengan larutan yang dapat berikatan dengan larutan infiltrasi. Jadi ini sebenarnya prosesnya kita ganti-ganti larutan ya, karena memang dibutuhkan untuk bisa berikatan dengan larutan sebelumnya, setelahnya. Jadi kan pertama jaringan dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Nah, larutan fiksasi ini harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara dehidrasi. Setelah dehidrasi, larutan dehidrasi ini pun harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara clearing. Nah, setelah itu nanti clearing ini pun harus dikeluarkan lagi. Jadi tujuan digantinya berbagai larutan ini supaya nanti jaringannya itu mampu mengikat larutan berikutnya, gitu ya. Dan tentunya akan berdampak pada hasil pewarnaan sediaan kita nantinya. Larutan pembeningan ini harus memiliki kemampuan penetrasi jaringan yang cepat, ya. Jadi dia harus mampu masuk ke dalam jaringan dengan cepat, kemudian menghapus larutan dehidrasi dengan cepat, mudah digantikan oleh larutan infiltrasi, artinya dia bisa berikatan ya dengan larutan infiltrasi, biasanya parafin. Kemudian menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, jadi seminimal mungkin jaringan itu tidak rusak. Kemudian sifat mudah terbakar yang rendah, jadi tidak boleh mudah terbakar, dan toksisitas yang rendah. Tentunya murah juga ya, itu ciri-ciri larutan clearing yang baik. Dan biasanya yang digunakan, umum digunakan itu adalah silol ya. Selain silol, ada juga larutan lain yang bisa kita gunakan, yaitu toluen, kloroform, silol substitusi, dan juga citrus fruit oil atau lemonen. Iya, jadi ini semua larutan yang bisa berikatan atau bisa mengikat jaringan nantinya dan menggantinya dengan larutan yang bisa berikatan dengan parafin. Oke, mari kita lihat bagaimana prinsip kerja larutan clearing ini. Di sini saya contohkan silol ya. Jadi silol ini bekerja dengan cara mereduksi hamburan cahaya dan juga penyerapan cahaya pada jaringan. Ya, contohnya ini ya. Jadi ada light scattering, light absorption. Jadi jaringan itu memiliki sifat menghamburkan cahaya dan juga menyerap cahaya. Oleh karena kandungannya yang mengandung banyak protein, lipid, karbohidrat, sehingga jaringan ini banyak menghamburkan cahaya, tetapi tidak diteruskan. Ya, yang kita inginkan kan cahaya itu diteruskan supaya nanti jaringannya itu bening sehingga kita mampu menembus jaringan tersebut. Jadi nanti prinsip dari silol ini dia akan menurunkan hamburan cahayanya. Jadi nanti kebanyakan cahaya itu diteruskan ya, sudah tidak dihamburkan lagi melainkan diteruskan. Yang menandakan bahwa jaringan itu telah bening atau telah jernih. Nah, prinsip yang kedua adalah menurunkan light absorption-nya juga. Oleh karena jaringan itu banyak mengandung hemoglobin ya dari darah, kemudian mengandung melanin juga zat warna jaringan, sehingga jaringan ini menjadi gelap. Akibat dari gelapnya itu dia banyak menyerap cahaya, tetapi dia tidak meneruskannya. Nah, oleh karena itu kita lakukan proses dekolorisasi di sini. Jadi warnanya kita hilangkan supaya nanti bisa tembus cahaya dan juga kita bisa amatinya lebih jelas gitu ya. Intinya tujuan clearing di sini adalah menghilangkan larutan dehidrasi dan juga membuat jaringan itu menjadi bening. Nah, ini saya contohkan ada contoh jaringan otak pada tikus yang sudah difiksasi, contohnya seperti ini.
Kita treatment dengan reagen kubik. Ya, reagen kubik ini salah satu reagen pembening atau reagen clearing. Setelah itu, setelah beberapa jam atau setelah beberapa hari, dia akan berubah menjadi clear seperti ini, menjadi jernih ya. Ini yang kita inginkan supaya nanti zat warnanya itu atau pewarna yang kita berikan nanti bisa masuk sampai ke inti-inti jaringan dan warnanya pun tentunya akan lebih jelas ketimbang kalau kita tidak jernihkan terlebih dahulu. Ya, itu tujuan clearing. Oke, setelah clearing, setelah jernih jaringannya dan terbebas dari larutan dehidrasi, kita masuk pada larutan infiltrasi. Kita masuk pada proses infiltrasi atau impregnasi ya. Jadi infiltrasi ini adalah proses memasukkan suatu zat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras di suhu ruang. Jadi kita inginkan jaringan ini menjadi keras supaya nanti pemotongannya itu tidak hancur. Ya, jadi sebenarnya larutan yang kita gunakan itu sama nantinya jenisnya dengan larutan untuk penanaman jaringannya, yaitu kita menggunakan parafin ya. Jadi parafinnya itu harus sama pada infiltrasi juga sama pada embedding. Jadi parafin adalah zat yang paling banyak digunakan ya untuk infiltrasi dan embedding. Dan parafin yang digunakan ini tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai titik leburnya. Jadi ada yang lebur pada suhu 50 derajat, ada 55, ada 60 derajat. Nah, ini tentu pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan di laboratorium kita masing-masing. Dan usahakan dipilih ya jenis parafin yang terbaik karena akan berdampak pada kualitas jaringan. Oke, jadi yang digunakan adalah larutan infiltrasi ya, biasanya itu parafin, lilin parafin. Jadi lilin parafin ini adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Karena memang sifatnya yang mudah mengeras pada suhu ruang, sehingga dia banyak digunakan untuk menanam jaringan. Oke, sifatnya itu bervariasi tergantung titik leburnya. Ada yang berkisar antara 47 sampai 64 derajat Celcius. Lilin parafin juga meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. Ya, jadi ini salah satu kelebihan parafin. Jadi dia mudah cair, mudah juga membeku. Sehingga nanti prosesnya tidak memakan waktu yang lama, sehingga perubahan-perubahan struktur pada jaringan itu dapat diminimalisir ya. Oke, jaringan yang dibenamkan dalam parafin kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Oke, selain itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pematangan jaringan ya. Jadi faktor-faktor ini harus kita perhatikan supaya nanti jaringan kita tuh benar-benar matang dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu proses pengamatan. Yang pertama adalah agitasi ya. Jadi agitasi ini merupakan suatu dorongan yang terjadi ketika dua larutan berbeda dijadikan satu. Ya, karena tadi kan masih ada larutan clearing di dalamnya, kita mau masukkan lagi larutan parafin. Nah, ini tentunya ada proses agitasi di sana. Dan ini harus kita perhatikan jangan sampai bisa menyebabkan peningkatan aliran yang sangat signifikan ya sehingga nanti berpengaruh pada proses percepatan pematangan jaringan. Jadi harus benar-benar kita pilih jenis larutan parafin yang sesuai dan juga titik leburnya. Yang kedua adalah suhu ya. Jadi suhu ini juga berpengaruh terutama dalam pelebaran celah yang berdampak pada peningkatan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Jadi kalau misalkan suhunya tidak sesuai, bisa saja jaringannya tidak membuka celahnya, sehingga larutan parafin ini tidak bisa masuk. Jadi suhu ini harus benar-benar kita sesuaikan sesuai dengan SOP-nya, seperti apa. Kemudian viskositas atau kekentalan cairan ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi semakin kecil molekul atau semakin kecil viskositasnya itu justru laju penetrasinya itu akan semakin cepat. Jadi kita harus perhatikan di sini larutan yang kita gunakan. Kalau larutan yang digunakan dalam dehidrasi dan pembeningan itu biasanya memiliki viskositas yang serupa. Tetapi untuk parafin ini viskositasnya berbeda. Dia lebih kental biasanya. Oleh karena itu, suhunya juga harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah vakum. Vakum ini terintegrasi dengan alat. Jadi alatnya itu nanti melakukan proses vakum
Ini bertujuan untuk membuat jaringan itu benar-benar kehilangan airnya, dan juga jaringan parafin itu, larutan parafin itu bisa masuk sampai ke pori-pori jaringan. Jadi biasanya dibantu dengan sistem vakum. Kalau vakumnya tidak sesuai, misalkan tidak kuat memompa udara, tentu ini bisa berdampak pada larutan parafin yang tidak bisa masuk ke dalam pori-pori jaringan. Selanjutnya adalah jenis jaringan ya. Jenis jaringan ini juga mempengaruhi. Contohnya, ada jaringan yang banyak mengandung air, ada yang sedikit mengandung air, ada juga yang mengandung lemak. Jadi perlakuannya itu berbeda-beda. Untuk jaringan yang banyak mengandung air ya, seperti mata, hepar, ginjal, itu biasanya prosesnya cepat saja. Proses pematangannya itu lebih cepat ketimbang jaringan yang sedikit mengandung air. Seperti tulang. Tulang ini kan keras sehingga nanti ada proses tertentu ya. Jadi nanti dia melalui proses yang namanya dekalsifikasi. Tulangnya kita lunakkan dulu sehingga nanti proses pematangannya lebih cepat. Selanjutnya jaringan yang mengandung lemak atau jaringan mamai ini biasanya lama juga prosesnya karena lemak itu kan tebal dia ya. Selanjutnya ukuran jaringan juga mempengaruhi. Jadi jaringan yang tipis itu biasanya lebih cepat matang ya karena memang lebih cepat ditembus oleh larutan parafinnya ini. Oke, selanjutnya adalah embedding ya. Jadi setelah kita sampai pada infiltrasi, memasukkan parafin ke dalam jaringan, selanjutnya kita tanam jaringannya. Kita buat blok seperti ini. Kita tanam di dalam base mold, jadinya nanti blok parafin. Ya, kita lihat ya, kita sudah sampai pada tahap embedding atau penanaman jaringan. Embedding itu nama lainnya adalah blocking atau penanaman jaringan ya. Jadi seperti ini. Jadi jaringan kita tanam di atas base mold seperti ini. Nah, yang turun ini adalah parafin. Parafin yang cair yang sudah dipanaskan. Nanti setelah didinginkan, dia akan berbentuk seperti ini. Seperti blok yang keras sehingga nanti jaringannya mudah dipotong. Jadi bayangkan kalau misalkan jaringan ini belum kita lakukan infiltrasi, artinya parafinnya belum masuk ke dalam jaringannya, tentu di sini akan robek nantinya pada saat pemotongan. Jaringannya masih lunak, jadi akan ada banyak kesalahan di sana. Akan banyak gangguan yang nanti kita temukan ketika kita amati. Setelah proses infiltrasi dengan parafin cair ya atau proses pematangan, maka selanjutnya adalah tahap embedding atau penanaman jaringan di dalam base mold. Nah, jaringan ini diambil dari kaset dan ditempatkan pada base mold. Kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi. Jadi parafin ini harus sama, titik leburnya sama, titik bekunya juga sama, sehingga nanti jaringan itu dapat mengeras dengan sempurna. Kita lihat prosesnya. Yang pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Setelah itu kita posisikan jaringan sesuai dengan posisi yang diharapkan, ya, apakah melintang ataukah membujur. Nah, ini sesuai dengan apa yang mau kita amati. Setelah kita posisikan, kita dinginkan dasarnya supaya posisi jaringan itu tidak berubah-ubah. Baru kita tutup dengan kaset. Nah, setelah tutup, baru kita tuangkan kembali parafin cairnya hingga batas maksimal. Setelah itu dinginkan dengan kondisi alas base mold yang dingin supaya benar-benar jaringannya tidak bergerak dan bisa mengeras sempurna. Oke, berikut adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses penanaman. Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam ya. Kita cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang mau kita tanam dan berapa yang tertera di formulir permintaan. Jadi kalau misalkan formulirnya mengatakan 3 jaringan, ya kita tanam 3 jaringan supaya mengefisienkan waktu dan proses juga. Jadi itu kan dia base moldnya kan lebar ya, besar. Jadi kalau jaringan kita kecil-kecil ya bisa saja kita isi dalam kaset tersebut sebanyak 3 jaringan. Selanjutnya kita pastikan ya, sebelum menutup base mold itu, kita pastikan posisinya itu sudah benar-benar kuat. Jangan sampai ada yang goyang. Kemudian pastikan juga kaset yang hendak digunakan itu untuk tutup base mold dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Jadi kasetnya itu juga harus panas,
supaya tidak ada parafin yang membeku duluan. Lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Jadi semua proses harus cepat. Jangan sampai ada yang membeku, kemudian ada yang masih mencair. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi nanti pada saat proses pemotongan. Nah, berikut adalah posisi untuk berbagai jaringan ya. Untuk posisi struktur tubular ya seperti penampang dinding dan lumen harus terlihat. Penampang dinding dan lumen harus terlihat ya seperti arteri, vena, tuba falopi dan spesimen vas deferens ini harus kita posisikan supaya dinding dan lumennya itu harus terlihat. Kemudian untuk biopsi kulit ya, biopsi kulit ini kita lakukan eksisi. Usahakan penampang epidermis, dermis, dan lapisan subkutan itu harus terlihat juga. Yang ketiga untuk sampel usus, kantong empedu, dan epitel ini kita memotong bidang ya pada sudut kanan ke permukaan. Diatur hingga bagian epitel itu dipotong terakhir supaya kelihatan ya. Kemudian biopsi otot ini kita potongan harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Dan untuk beberapa potong jaringan, artinya kita mau menggabungkan beberapa potong jaringan dalam satu blok, itu kita posisikan berdampingan dengan permukaan epitel menghadap ke arah yang sama. Jadi arahnya harus sama. Oke, mungkin sampai situ dulu materi tentang pematangan jaringan dan juga penanaman. Insya Allah berikutnya kita lanjut pada sectioning atau pemotongan ya.